Shalom, selamat bertemu di dalam acara video kita pada kali ini. Rancangan ini adalah khas untuk semua anak-anak di dalam gereja Pelayanan Kanak-kanak Dutong Baru Bahasa Malaysia. Halo, apa kabar semua anak-anak? Anti sangat rindu karena kita lama tidak bertemu. Sudah berapa bulan kita tidak bertemu? 8 bulan. Anti sangat rindu. Dan pada hari ini, pada rekaman ini adalah acara khas untuk semua anak-anak sempena Hari Kanak-kanak tahun 2020. Jadi, kamu sit tight, melihat acara yang seterusnya. Ada banyak acara yang kita sediakan. Dan jangan lupa, di penghujung acara ini nanti, kita ada surprise, hadiah untuk semua. Nanti saya akan beritahu. Jadi, kamu harus tengok rancangan ini sampai dia tamat. Oke? Bye. Hai semua, apa kabar semua? Anak-anak, lama tak jumpa dengan guru-guru kan? Ya, memang lama, berapa bulan sudah. Karena apa? Karena penyakit COVID-19 ya. So kita tak dapat mengadakan kebaktian seperti biasa. Jadi anti-anti semua dan kakak-kakak semua mengadakan rekaman video ini untuk kita menonton bersama. Oke? Sebelum itu, sebelum kita mulai dengan puji-pujian, mari kita berdoa semua. Anak-anak di rumah ya, kunci tangan. Anti akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, terima kasih atas masa dan kesempatan ini kami dapat bersama memuliakan Engkau Tuhan melalui video ini. Terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan yang menyertai kami dan pimpin kami Tuhan pada hari ini untuk memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan anak-anak kami yang di rumah Tuhan, Engkau juga menyertai mereka supaya mereka juga rasa diberkati lewat puji-pujian yang akan kami nyanyikan bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan amin. Haleluya. Ya, anak-anak, kita tahu bahwa kita mempunyai satu sobat yang setia. Ya, siapa dia? Yesus, betul. Ya, Yesus ialah sobat kita yang setia. Ya. Ibu-ibu ataupun nenek-nenek di rumah, tolong anak-anak kita untuk membuat gaya ya. Kami di sini semua, ya ini ialah Aunty Apia, Aunty Angela, dan kakak kita Magdalene ya, yang ikut serta dengan saya, dan saya ialah Aunty Mbang ya. Kita akan bersama-sama dengan kami menyanyikan lagu ya, ada satu sobatku yang setia. Oke, ikut kami membuat aksinya sekali. Oke, mari kita mulai. Waktu aku susah, waktu ku sedih.
setia ya. Dia sentiasa memberikan penghiburan dan menjaga kita. Haleluya. Dan seterusnya, siapa di sini yang dikasihi Tuhan? Ya, kita disayang oleh Tuhan. Betul anak-anak ya. Dan bapak juga sayang kepada anak-anak. Ya, terlebih lagi Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Oke? Kita nyanyikan lagu Sayang-sayang disayang. Oke? Kita buat aksinya sekali. Pujian kita. Yang seterusnya ialah Yesus cinta kepada anak-anak ya. Sesuai dengan perayaan kita pada tahun ini, melalui video ini, kita ingin merayakan Hari Kanak-kanak Sedunia, betul? Ya. Jadi kita nyanyikan lagu Yesus cinta kepada anak-anak. Ya, semua anak-anak Tuhan cinta kepada kita semua. Nah, kita bernyanyi. Cinta Tuhan cinta anak-anak.
cinta semua bangsa. Dia tak memilih warna kulit. Ya, Tuhan cinta kepada semua kita. Haleluya. Ya, kita menyanyikan lagu. Siapa tahu lagu ini Setinggi-tingginya Langit? Tahu ya? Tahu. Oke, kita membuat aksinya setinggi-tingginya langit, lepas itu sedalam-dalam lautan ya. Anak-anak ikut buat gaya sekali, oke? Oke, mari kita nyanyikan lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Haleluya. Ya, setingginya kasih Tuhan, sedalam-dalam seperti lautan, begitulah kasih Tuhan terhadap kita dan anak-anak. Ya, mari kita menyembah Tuhan anak-anak. Kita merasakan Tuhan itu baik di dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita, karena Tuhan sentiasa menjaga anak-anak. Ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak bersekolah juga. Tapi Tuhan memberikan kita nafas setiap hari oleh karena kebaikan Dia. Sebab itulah kita dapat mengecapi ya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, nafas yang pada kita adalah dari siapa anak-anak? Tuhan kita ya, betul. Ya, mari kita menyembah Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Oke? Kita menyembah Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Tuhan, walaupun mereka tidak bertemu di dalam kebaktian, tetapi Tuhan lewat ini Tuhan Engkau mengurapi mereka bersama dengan anak-anak kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami dapat mengecapi kasih Tuhan oleh karena berkat anugerah Tuhan di dalam hidup kami dan anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Walaupun mereka tidak pernah datang ke kebaktian, Tuhan Engkau melawat mereka. Engkau tahu segala keperluan mereka Tuhan. Ibu bapa yang menjaga mereka ataupun nenek yang menjaga cucu, Tuhan yang memelihara semuanya. Memang kami rindu Tuhan untuk melayani anak-anak kami. Tuhan lewat video ini kami melayani mereka. Roh Tuhan, Engkau yang melayani mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Walaupun ada yang tidak mengerti, tapi Tuhan lewat Roh Tuhan, Engkau menjamah setiap mereka. Hidup mereka Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan di dalam hidup pribadi mereka Tuhan. Seperti kata nyanyian kami, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Begitulah Engkau Tuhan, Engkau terlalu baik kepada kami. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Berkati mereka, bersama dengan mereka di dalam setiap detik hidup mereka. Tuhan, ini doa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Anak-anak, mari kita katakan amin. Oke, kita sampai di sini kebaktian kita, dan selepas ini kita akan ada satu lagi surprise, yaitu kita menonton puppet. Oke? Oke. Yeay. Hai Harry, apa kabar? Harry, kenapa kau buat pegang-pegang telepon tuh? Saya nak buat iklan sendiri. Iklan sendiri? Buat apa? Saya mau buat iklan mencari teman baru. Teman baru? Ya, kawan-kawan saya tidak mau berkawan dengan saya lagi. Jadi saya mau cari kawan baru, kawan yang setia. Wow, kawan yang setia. Kamu tahu tak? Semua kawan saya buat saya sedih selalu. Tetapi saya pasti ada seorang teman yang setia di luar sana. Pasti. Menurut kamu, apa itu kawan yang setia? Kawan yang setia harus selalu baik. Pasti. Kawan yang setia itu suka menolong dan murah hati. Dia tidak penting diri sendiri, tidak akan meninggalkan saya. Dia ada dekat saya waktu saya susah dan senang, waktu saya gembira dan sedih. Ya, saya tahu seorang seperti itu. Betul? Siapa dia? Namanya Yesus. Dia adalah teman yang paling baik dan setia. Karena dia selalu bersama saya, dia mengasihi saya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Oh ya kah? Wah, bestnya. Saya akan buat iklan dengan Yesus lah. Kamu tak perlu buat iklan. Yang perlu kamu buat untuk menjadi kawan setia dengan Yesus adalah bercakap dengan dia melalui doa. Wow, itulah berita yang paling baik saya pernah dengar. Saya juga. Luar biasa. Saya tidak sabar lagi untuk bercakap dengan kawan setia itu. Yeay! Yeay! Macam tu Larry. Yesus yang paling setia. Yeay! Bye-bye. Salam anak-anak, apa kabar? Lama tidak jumpa. Aunty sangat rindu dengan anak-anak. Pasti anak-anak rindu juga datang ke gereja. Tapi saya pasti
kita semua rindu datang ke gereja, tapi tidak apa, buat masa ini kita tinggal di rumah saja dan kita berdoa supaya kita dapat datang ke gereja pada tahun depan. Oke, anak-anak sudah melihat pertunjukan puppet tadi tentang Harry dengan cikgunya. Harry dia sangat sedih karena kawan dia meninggalkan dia. Tapi satu yang Anti mau cerita hari ini adalah ada seorang kawan yang sangat setia. Seorang kawan yang paling baik, namanya adalah Yesus. Oke, sebelum itu mari kita melihat di dalam firman Tuhan. Anak-anak ambil Alkitab di rumah. Kita buka di dalam Amsal 17 ayat 17. Oke, anak-anak ambil Alkitab. Kita baca bersama dalam Amsal 17 ayat 17. Oke, firman Tuhan kata seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anak, ada kawan baik tak? Pernah ada kawan yang paling baik tak? Dan kita semua, saya percaya semua ada kawan baik kita. Jadi anak-anak, memang baik kita punya kawan yang sangat baik. Jadi selain Yesus, Anti ada seorang teman yang sangat baik. Ya, dia yang paling setia. Nama dia Cindy. Kami berjalan bersama, kami pergi ke sekolah bersama, dan kami pun berjiran. Rumah dia dekat rumah saya. Dan kami bermain bersama, kami melakukan kerja bersama, apapun kami dapat buat bersama, kami berkongsi rahasia kami juga. Dan juga kami pernah menangis bersama, kami ketawa bersama. Dan itulah kawan baik saya, dia suka menolong saya. Dan apapun saya suruh dia lakukan. Dalam susah saya, dia datang menghibur saya. Tapi walaupun Cindy itu kawan baik saya yang sangat setia, dia hanyalah nombor 2 di hati saya. Kenapa? Karena ada satu kawan baik paling setia, yang nomor 1 adalah Yesus. Yesus dialah yang paling setia, kawan yang paling baik di dalam hidup saya. Nah, anak-anak coba fikirkan. Macam mana teman baik kamu? Apa yang dia kata dengan kamu? Apa yang dia cerita dengan kamu? Apakah kamu buat sesuatu sama-sama? Memang betul kan kawan baik kita, dia akan menolong kita ketika kita susah. Demikianlah Yesus. Yesus itu lebih baik daripada itu. Yesus lebih setia daripada itu. Dan Yesus juga senantiasa menolong kita. Nah, anak-anak, Yesus sangat mengasihi anak-anak semua di sana. Dan dia mau menjadi teman yang setia kepada anak-anak. Dan kenapa saya mengatakan Yesus adalah teman yang setia, yang paling baik di dalam hidup kita? Pertama, karena Yesus katakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus bersama kita dimanapun kita berada. Dan Yesus juga sangat mengasihi kita anak-anak, sehingga dia datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib karena dosa kita. Kadang-kadang kita nakal, kita buat kesalahan, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan juga dia akan selalu berada di sisi kita ketika kita sedih, ketika kita bosan di rumah, ketika kita kesunyian di rumah. Datang pada Yesus, luahkan hatimu kepada Yesus, beritahu masalah kamu kepada Yesus, beritahu kesusahan kamu kepada Yesus, karena Yesus mengatakan dia tidak akan meninggalkan kita, dan dia menjadi teman setia kita. Apabila kamu merasa sedih, kamu datang kepada Yesus dalam doa, beritahu kepada Yesus, saya sedih Tuhan Yesus,
tolong saya. Jadi anak-anak, bagaimana kita bercakap dengan kawan baik kita? Bagaimana kita meluah hati kita dengan kawan baik kita? Demikian juga kita dengan Yesus. Ya, kita akan dapat meluahkan hati kita, rahasia kita kepada Yesus. Orang lain tidak tahu dalam hati kita. Orang mungkin teman baik kita pun dia tidak tahu dalam hati kita, kesedihan kita, kekecewaan kita. Tapi Yesus tahu apa yang di dalam hati kita. Walaupun kita tidak menyatakannya, tapi Yesus dapat melihat ke dalam hati kita. Maka dengan itu Tuhan Yesus menjadi teman yang setia. Dia tidak pernah menolak kamu ketika kamu datang kepada Dia. Dan anak-anak mungkin kamu rasa bosan di rumah sekarang, kamu ingin rindu datang ke gereja, dan juga kamu mungkin kesunyian di rumah. Mari datang kepada Yesus, ya. Kita datang kepada Yesus karena Yesus yang memberi penghiburan, Yesus memberi sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, anak-anak, mari datang kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai teman baik, teman yang setia paling baik, dan datang kepada dia dalam doa, beritahu kepada dia, menjadi Yesus itu sebagai teman baik anak-anak. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa Yesus itulah teman yang paling setia dan teman yang paling baik. Sekian anak-anak, dan Tuhan memberkati. Dan Anti mau bawa kita untuk membuat ayat hafalan yang kita baca dari Amsal 17 tadi, ayat 17. Oke, anak-anak di rumah, mari ikut Anti baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17. Oke, dalam firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sekali lagi anak-anak, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Oke, anak-anak, hafal ayat firman Tuhan ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Oke, demikian firman Tuhan anak-anak. Mari kita berdoa. Oke, kita tutup mata, berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami dapat mendengar firman Tuhan bahwa Yesus kamilah teman yang paling setia, teman yang paling baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Saya berdoa bagi anak-anak kami yang di rumah, Tuhan Engkau tolong mereka, mungkin mereka rasa sunyi, mereka rasa bosan di rumah, tapi Yesus, Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkaulah yang menjadi penghibur kami. Engkaulah yang menjadi kawan dan teman baik kami. Dan berkati anak-anak di rumah supaya mereka senantiasa ingat bahwa Yesus, Engkaulah teman setia mereka. Yesus, Engkaulah teman mereka yang paling baik. Dan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua katakan amin. Halo anak-anak. Oke, bertemu kita di dalam pujian kita seterusnya. Hai semua guru-guru. Hai. Ya. Kita akan belajar satu pujian, yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Usun tadi ya. Yesus adalah sahabat kita yang setia. Ya, di dalam bahasa orang putih atau dalam Inggris lah, Jesus is my best friend. Oke.
Di sini kami akan tunjukkan cara gaya ataupun action lagu ini sesuai dengan perkataan lagu ini ya. Mari kita lihat guru-guru di sini ya, ikut semua anti-anti ataupun kakak di sini. Kita membuat gaya dia dulu Oke, kita lihat, kami akan membuat gaya dia dulu Oke, Jesus is my best friend. My best friend. My best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi ya. Jesus is my best friend. My best friend. My best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. Oke anak-anak, senang kan? Tak susah. Oke, kita akan menyanyi, guru-guru akan menyanyi dan anak melihat. Ya, dengan action dia sekali, kami akan menyanyi bersama dengan gaya sekali. Oke, kita nyanyi bersama. Berdiri anak-anak. Oke. Oke. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Haleluya. Halo, selamat kembali lagi. Seperti janji Anti tadi, kita ada hadiah khas untuk semua anak-anak di Lutong Baru Bahasa Malaysia. Hadiah ya adalah buku. Tengok di sini kita ada buku aktiviti. Ini adalah untuk semua anak-anak sekolah minggu kita. Yang ini dan yang ini adalah buku renungan untuk anak-anak. Jadi satu keluarga hanya satu buku kita beri karena kamu boleh berkongsi. Dan di dalam buku ini ada 30 renungan. Jadi kamu bermula dengan renungan pertama untuk satu hari, ada satu renungan untuk kamu baca. Dan Anti mau kamu berjanji, kamu akan membaca, jangan simpan buku di tepi, nanti berdebu. Nanti Anti tengok, nanti Anti tak mau beri hadiah lagi. Oke, janji? Anti mau beritahu bagaimana kamu dapat hadiah. Oke, tak apa. Oke. Setiap hari Ahad, ibu bapa kamu akan datang ke gereja. Jadi mereka akan datang kepada Anti sebelum kebaktian ataupun selepas kebaktian di tempat sekolah minggu untuk mengambil buku kamu daripada Anti ataupun guru-guru yang ada di sekolah minggu. Jadi ingat, pada hari Ahad sebelum atau selepas kebaktian di tempat sekolah minggu,
kamu boleh dapat hadiah ini dari anti. Oke? Jadi anak-anak, kamu beritahu ibu bapak kamu ataupun siapa yang dapat menolong kamu untuk mengambil buku kamu daripada anti. Oke? Itu saja. Oke. Selamat hari kanak-kanak untuk semua. Bye.